benar-benar menguasai tuh Pak? Sebetulnya ini jujur nih ya, tadi saya ndak encourage adik-adik yang lain yang nanti lihat lalu buat apa sih belajar atau gitu gitu, ya. Yang saya alamin udah saya aplikasikan sendiri, 80% dari apa yang kita pelajari di sekolah ataupun di uni ndak kepake. Iya. Yang penting itu apa Pak? Pengalaman kah? Pengalaman. Kalau buat saya pengalaman, bagaimana kita bergaul dengan orang, bagaimana kita ya hidup itu kan tergantung, hidup itu pilihan ya. Iya. Kita mau bergaul dengan siapa, circle kita itu bagaimana, itu nanti yang menentukan kita ke depannya bagaimana. Kalau kita temenan, udah deh kita sungkan nih, nggak enak sama orang, misalnya kita udah tahu ini troublemaker, tetap karena kita sungkan deh, udah temen dari dulu, tetap kita temenin, nggak akan kita kemana-mana, yang ada kita nanti malah jatuhnya seperti dia. Kalau buat saya pribadi, maaf saya nggak generalization gitu nggak generating nggak. Jadi misalnya dalam situasi tertentu. SMA itu Bu Puji punya teman nggak dari SMA sampai sekarang ini masih kami kan punya grup Iban Mas 93. Ya, kalau kami sih memang dalam satu grup itu ya meskipun saya kurang ini tapi maksudnya bahwa untuk komunikasi sih tetap bagus dan memang beberapa itu memang selalu juga sering bertemu dan sebagainya. Kalaupun misalnya kayak saya tuh kadang diajak tapi aduh sorry nggak bisa gitu kan, pasti karena ada alasannya gitu, karena kesibukan, karena mungkin lokasi gitu kan. Anak itu yang sering sebelum pandemi hampir setiap minggu tuh kami tiga kali pasti ketemu paling enggak. 3 kali. Itu pasti. Biar cuman jaga circle nih. lebih ke silaturahmi ya. Karena enggak semua yang ada di grup Bibama 93 ini kita ada bisnis bareng enggak. Kita cuma silaturahmi aja. Silaturahmi. Gitu. Itu yang penting. Kalau buat saya sih penting itu sih ya. Kita seharian udah capek. Kerja, stres segala macam. Bertemu teman, keluar ketemu, gitu kan, bisa ngobrolin ketawa, yang nggak penting. Iya. Itu yang penting, ngobrolin yang nggak penting. Kita bisa ketawa gitu. Iya, betul. Coba kalau kita ketemu sama rekanan bisnis, kita ngobrolin yang nggak penting. Iya. Justru dari yang nggak penting itu kan? Yang kita mohon maaf kita nggak mikir saat itu gitu kan ya, nggak perlu harus mikir berat gitu kan untuk ngobrol yang nggak penting itu gitu kan. Iya, itu sih emang benar. Kenapa? Di mana? Kenapa? Teman spesial maksudnya Ilmu dulu SMA SMA. Kan tadi sudah ini, yang tahu cuma Pak Dar. Kalau Kalau saya entah itu cewek, entah itu cowok, teman yang spesial. Kalau yang saya tahu kalau WI dulu sama Siang-Siang sering ya? Iya, dulu sama si Siang-Siang itu. Iya. Tapi mungkin karena kesibukan masing-masing jadi malah jarang ketemu. Mungkin setelah lulus SMA ya. Setelah lulus SMA karena aktivitasnya juga berbeda, tempat kuliah juga berbeda. Jadi kita ya mau nggak mau memang akhirnya terpisah gitu. Yang jelas kami cuma di grup 93 ini yang sekarang. Saya lihat masih bagus sih. Jadi di grup itu kami juga udah ada komitmen, kita nggak ngomongin yang sara itu sama sekali. Kita cuman jadi bego aja. Pokoknya kadang-kadang bocor. Iya. Kalau iya kan? Kalau di grup lalu kadang-kadang saru gitu, ya wis lah. Ya wis lah. Kan saya nggak itu suka. komitmen kita bego gitu loh. Ya hapus saja gitu. Iya, kalau nggak suka ya udah di-delete, udah gitu aja. Iya. Pokoknya kalau kita ada, misalnya kayak saya kan sering kali ya karena mungkin nggak mengikuti obrolan ya sudah udah banyak, udah 400 600 kadang-kadang baru langsung clear chat gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya pas ada perlu nih ya ini jujur aja nih baru ya keluar kalau ada perlu nih ya kan kalau ada perlu nih gitu. Teman jadi dibaik-baikin ya kan teman-teman yang terkasih gitu, mohon like-nya ya gitu. Pers banget. tapi ya gimana ya maksudnya istilahnya mohon maaf mungkin itu kurang bagus ya. Jangan dicontoh. Iya, jangan dicontoh iya. Tapi ya itu paling tidak ada satu alasan gitu kan saya tetap bertahan di situ karena
biar gimana pun juga, maksudnya kita kan saudara lah ya, Betul. saudara satu angkatan, plus ditambah lagi karena saya mengajar di SMA Pius, jadi saya merasa seperti punya ikatan gitu, punya ikatan. Jadi jangan sampai saya yang membawa SMA Pius saat ini gitu kan, juga sampai melepaskan grup, apalagi itu grup angkatan saya sendiri. Betul. Kan gitu. Itu salah satu yang menjadi alasan mengapa saya terus bertahan, kecuali mungkin misalnya pada suatu saat karena nomor saya lagi ganti Hilang, dan sebagainya, ya. itu mungkin sesaat saya nggak ini, tapi nanti ya pada akhirnya Balik lagi. dimasukkan lagi. Seberapa penting SMA Pius dalam masa tumbuh kembangnya Pak Jonathan, misalnya dari SD, SMP, SMA, Penting. kuliah? Penting ya, Sangat penting. penting kalau buat saya. Kenapa penting? Di Pius ini yang saya alamin itu nggak ada perbedaan. Oke. Jujur, yang saya alamin karena saya ngalamin sendiri Iya, ya. iya. Dari kecil pun saya nggak pernah masuk, maaf sekali, ke sekolah negeri. Ya. Oke. Di mana adik saya pernah ada masuk ke sekolah negeri dan masih ada perbedaan. Tapi di Pius nggak ada perbedaan. Dan itu yang penting sekali, bah, sampai sekarang Iya. saya tuh nggak pernah membedakan. Iya, Nggak pernah. ya sampai sekarang. Sampai sekarang juga kita seperti itu ya. Jadi Never judge a book by its cover. yes. Iya, begitulah. Apalagi dulu waktu kita sekolah itu Betul. dari misalnya satu kelas itu 40-an ya. Itu ada misalnya maaf, yang muslim ya separuhnya juga. Betul, banyak yang juga kan. Katolik, Kristen, bahkan ada yang Buddha, ya kan, Konghucu gitu kan. Campur. Itu ada gitu ya. Kalau Hindu sih karena biasanya Hindu orang Bali sih ya, Ya, jadi di sini kebetulan mungkin ada sekali dua kali mungkin ada yang dari Bali ya, mereka punya agama. Tapi kadang-kadang juga orang Bali juga nggak selalu Hindu ya. Nggak. Orang Katolik juga banyak juga ya di Banyak. Bali ya, Iya. gitu. Jadi seperti kita pernah tuh ada pingkan dari Bali ya, tapi dia Katolik di sini gitu kan. Ya, terus ada lagi Budi Wongso tuh juga iya. 93 itu kan masa kemasan Pak. Iya, Iya. setelah kami lulus itu 93 ya. Iya. Kami lulus 93. Kira-kira kenapa SMA Pius itu menjadi menarik sekali pada saat itu? Menarik. Oh, dari segi olahraga ya? Ya. Basket? Olahraga. Oh iya, itu Pernah jadi benar-benar. tim basket nggak? Aku nggak pernah. Padahal dulu menurut saya Atletis ya, dia Bu, tuh ya? tinggi gitu. Aku tuh cuma Iya nggak ngikut, sih ya? ngikut cuman ngisruh. Oh iya iya Nggak iya. ada Dari dulu. olahraganya terus. Iya, kalau Pius kan dulu ya, setiap kali di CPM ada pertandingan, Iya, wih, buset dah. Ya. Nggak pernah yang namanya Pius itu kalah. Iya dulu tuh kita luar biasa. Dan selalu yang nonton, buset, asal langsung ngomong Pius, Pius. kita tuh udah kayak udah Artis gitu. udah yang datang banyak banget. Pokoknya datang banyak. Ya memang kita kan squadnya juga banyak ya, maksudnya dari anak Piusnya sendiri. Ya pokoknya yang pasti zaman waktu itu mohon maaf untuk yang negeri itu masih untuk basket ya terutama ya. Basket itu masih sepertinya agak jauh dari kita gitu kan. Kita Dulu yang tiap hari. bangga sekali loh kita pakai putih biru, Ya. Ya. birunya Pius. Iya, sampai saat ini itu Masih sama sudah ya? dari tahun 80-an, Pak. Jadi Birunya warnanya biru yang iya, seperti ini atau biru bukan yang biru kita, biru bukan, yang bukan yang begini. seragam Bukan. khusus, seragam khusus kita. Itu pakai Iya. celana biru gitu hampir dah. sama seperti itu, Bu. Sebetulnya agak kehijauan ya kalau dulu Iya, ya. hampir kayak Tosca gitu ya. Iya, namanya. betul. Itu kalau pakai itu udah bangga banget, turun dari Kopada tuh kan udah keren dah. Pius. Iya. Gila sekolah Pius gini gitu. Iya, itu kalau nggak salah ya pada saat itu termasuk seragam khusus pertama yang dimiliki oleh sekolah gitu ya. Itu Pius gitu. Jadi SMA negeri saja masih selalu pakai abu-abu, paling sama coklat, pramuka. sama pramuka, iya. Kalaupun ada seragam khususnya itu adalah Tuturi Handayani Batik. Ya, betul. Betul Itu ya? untuk satu sekolah aja Dan katanya. itu maksudnya itu
gambarnya hampir sama, seluruh Hampir sama. sekolah itu hampir sama gitu kan. Tapi Se-Purworejo, Bu. Iya. itu tidak hanya Purworejo, bahkan Kebumen pun juga iya. Jadi yang batik ada gambarnya Tuturi Handayani. Tapi untuk SMA Pius itu sudah dari tahun 80-an itu sudah betul-betul sudah punya Ciri baju khusus khas, itu. baju khusus berupa baju putih dan biru itu gitu. Dan itu memang kita pokoknya selalu kita kemana-mana itu bangga sekali, maksudnya dengan pakai Banget. pakai biru putih itu pokoknya semua orang tahu kalau itu adalah pasti seragam Pius. Pius. Iya. Jadi kalau saya pergi ke Purworejo atau kadang-kadang saya pernah ya pulang sekolah karena ada saudara saya yang meninggal di daerah Banyu Urip, itu semua orang ngeliatin saya gitu. Dan mereka tahu saya itu anak Pius gitu karena saya pakai seragam itu masih gitu ya. Nah itu salah satu kebanggaan kita ya, pakai Banget. seragam itu. Iya. Iya. Kalau tempat favorit Di sini. Di sini? Oh, Oh itulah Mbak Mami lah. Jelas itu. ada apa di Di situ pasti.